saya Febria Ulpasari, mahasiswa dari Universitas Mataram, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Ekonomi Pembangunan. Nah, jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu bentuk badan usaha, yaitu koperasi. Badan usaha koperasi adalah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dikelola oleh sekelompok orang atau anggota koperasi untuk kepentingan bersama dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Nah, jadi di koperasi itu kita bukan hanya untuk mencari laba aja, tapi juga untuk mencari kesejahteraan bersama. Nah, yang pertama itu ada asas kekeluargaan dan gotong royong. Jadi kegiatan koperasi ini didirikan secara bersama dan ada rasa kebersamaan di setiap anggotanya. Yang kedua, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Jadi siapapun berhak menjadi anggota koperasi tanpa paksaan. Yang ketiga, pengelolaan secara demokratis. Jadi seluruh anggotanya itu memiliki hak suara yang sama, atau bisa dibilang satu orang itu satu suara. Yang keempat, pembagian keuntungan secara adil. Jadi maksudnya itu adalah pembagian hasil usahanya itu diberikan sesuai dengan partisipasi anggotanya, bukan besar modal dari anggotanya itu. Yang kelima, kemandirian. Jadi koperasi itu berdiri sendiri dengan modal mereka. Mereka tidak menerima modal dari pihak luar manapun. Yang keenam, pendidikan koperasian. Jadi, koperasi itu wajib melakukan peningkatan ilmu kepada anggotanya tentang perkoperasian. Yang ketujuh, kerjasama koperasi. Nah, jadi koperasi itu perlu melakukan kerjasama dengan koperasi lain untuk meningkatkan gerakan ekonominya. Yang pertama, koperasi konsumsi. Jadi koperasi konsumsi itu menyediakan semua kebutuhan konsumsi para anggotanya dengan harga yang lebih murah. Yang kedua, koperasi simpan pinjam. Jadi koperasi menyediakan simpanan dan pinjaman kepada anggotanya dengan bunga yang lebih rendah dan ringan. Yang ketiga, koperasi produksi. Jadi koperasi produksi ini yang anggotanya itu adalah produsen yang menghasilkan dan memasarkan produknya secara bersama. Yang keempat adalah koperasi pertanian. Jadi koperasi pertanian ini membantu para petani untuk pengadaan tentang alat, bibit, dan bagaimana cara mereka untuk memasarkan hasil pertaniannya. Yang kelima, koperasi jasa. Jadi koperasi jasa ini melayani berbagai macam seperti listrik, asuransi, transportasi, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yang keenam ada koperasi serba usaha. Jadi koperasi serba usaha ini adalah mereka menjalankan berbagai macam atau berbagai jenis usaha sekaligus. Misalnya kayak simpan pinjam dan ekonomi. Tujuan koperasi. Yang pertama ada meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Kedua, mengembangkan perekonomian rakyat berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong. Manfaat koperasi itu adalah membantu kebutuhan ekonomi anggota, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup anggota, mendorong semangat kerjasama dan kebersamaan, dan terakhir ada melatih kemandirian dan tanggung jawab dalam berusaha.